Di tengah dunia yang terus berubah, Allah tetap memerintah, kerajaannya tetap hadir, dan umatnya dipanggil untuk setia dan menjadi terang. Mari, kita hadir bersama pada Bina Biblika 2026 GKI Perumahan Citra 1. Lupakanlah bangsamu dan rumah ayahmu, biarkanlah raja bergairah karena elokmu, sebab dia tuanmu, tuanmu hai putri, sebab dia adalah tuanmu. Aku mau memasyurkan
dan orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu ya putri. Keindahan belaka putri raja itu, pakaiannya berhiaskan emas. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu semua bangsa bersyukur kepadamu selama-lamanya. Mari kita hening sejenak. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mohon perhatian sejenak atas warta lisan pada minggu ini. Agar kebaktian dapat berlangsung dengan hikmat dan tertib, kami mohon agar nada dering handphone atau gadget yang saudara bawa dapat diatur ke dalam mode silent. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang baru pertama kali ikut dalam kebaktian di GKI Perumahan Citra 1. Dan bila saudara memerlukan informasi serta pelayanan, saudara dapat menghubungi tata usaha atau penatua yang bertugas pada hari ini. Kebaktian hari ini dilayankan oleh pelayan firman Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin, Liturgos Penatua Winnie Seridan, Lektor 1 Ibu Yeni Irwan, Lektor 2 Penatua Samuel Stefan Siahaya, Pengakuan Iman Penatua Cuti Wijaya, Pemusik Jessica dan Anggita, Kantoria dan Pelayan Pujian Paduan Suara Eklesia. Kami mengajak seluruh umat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan donor darah yang diselenggarakan oleh keluarga Citra Peduli dan didukung oleh GKI Perumahan Citra 1 pada hari ini, Minggu 5 Juli 2026, pukul 9 sampai dengan 12, bertempat di Gedung Sekolah San Marino Citra Garden 1. Setetes darah yang kita donorkan dapat menjadi harapan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam bentuk dana dan doa dalam rencana pengadaan AC sentral di ruang ibadah. Persembahan per bulan Juni 2026 telah memenuhi target kebutuhan, yaitu sebesar Rp260.440. Dengan terpenuhinya dana tersebut, maka pada tanggal 28 Juni 2026, kami sudah menutup penggalangan dana dan selanjutnya akan dilakukan proses pengerjaan AC sentral. Saat ini kami masih mengundang umat GKI Perumahan Citra 1 yang memiliki usaha penyediaan instalasi AC sentral untuk dapat mengirimkan penawaran terbaik kepada Majelis Jemaat Bidang Sarana Penunjang. Penawaran dapat dikirim melalui email kepada PIC Penatua Huan Dede, email dd@gkicitra1.com. Penawaran paling lambat hari ini, tanggal 5 Juli 2026, dengan melampirkan estimasi waktu pengerjaan sampai dengan selesai. Informasi, petunjuk pelaksanaan dan teknis dapat dilihat pada papan pengumuman serta melalui menu link dari GKI Perumahan Citra 1. Warta selengkapnya dapat saudara baca pada Warta Jumat Online hari ini. Umat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama datang untuk beribadah dan merayakan perjamuan kudus. Melalui ibadah ini, kita mengenang kasih Tuhan Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Dengan berdiri, kita menaikkan pujian dari PKJ 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selama
nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ibadah ini boleh berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dalam kehidupan sehari-hari, kata setia seringkali kita dengar. Kesetiaan dapat dilihat dari ketekunan berkomitmen atau tanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan kepada kita. Setiap tugas yang diberikan bukan hanya untuk diselesaikan, tetapi perlu dimaknai sebagai bagian dari panggilan hidup di hadapan Tuhan dan harus dilakukan dengan kerendahan hati seperti seorang hamba. Melalui tema kesetiaan segenap hidup, kita diajak untuk menyadari bahwa seluruh hidup kita adalah kesempatan untuk melayani Allah. Firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 10b menyatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengirimu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun datang, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasmu. Ku berikan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Menapang jalan Tuhan, meski letih lesu, tetap engkau ku turut, apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, kaulah hidupku. Jadikanlah hambamu berguna di ladangmu. Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, pagi hari ini kami datang dengan rendah hati, mengakui bahwa seringkali hati kami belum bersungguh-sungguh setia kepadamu Tuhan. Kami masih lebih mengandalkan diri sendiri, mengikuti keinginan kami, dan kami sering lalai mendengarkan suara-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, bentuklah hati kami supaya semakin mengasihi-Mu dan taat kepadamu dengan segenap hati kami. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga melalui sikap dan kehidupan kami setiap hari. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap setia mengikuti-Mu dan mau terus datang kepadamu saat kami lelah dan berbeban berat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Bagi setiap orang yang telah datang di hadapan Allah dan dengan sungguh-sungguh mengakui serta menyesali dosa-dosanya, diberitakan berita anugerah yang dinyatakan di dalam firman-Nya menurut 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, ku
Pagi ini kami datang dengan hati yang gembira dan sukacita. Kami gembira dan sukacita karena Tuhan mengundang kami dalam ibadah yang istimewa. Bukan saja lewat firman yang akan kami dengarkan, tetapi juga firman yang akan diperagakan lewat perjamuan kudus nanti. Karena itu kehadiran-Mu mau kami sambut, sehingga penuhlah sukacita kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa sukacita itu tidak bergantung dan tidak tergantung dari situasi di luar kami. Tetapi sukacita itu kami peroleh karena Engkaulah sumber sukacita dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus memenuhi kami dengan segala hal, sehingga apa yang kami dengarkan dan kami nikmati dalam firman yang akan kami dengarkan ini sungguh-sungguh memperlengkapi kami untuk tahu bahwa hidup yang sekali dan sebagai kesempatan ini harus kami jalani dalam sukacita Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang setia dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Kejadian pasal 24 ayat 38 sampai ayat 34 sampai dengan 38, dilanjutkan dengan ayat 42 sampai dengan 49, dan dilanjutkan kembali dengan ayat 58 sampai dengan 67. Lalu ia berkata, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Sarah, istri tuanku itu di masa tuanya telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu tuanku telah memberikan segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, katanya, 'Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan, yang negerinya kudiami ini, melainkan engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku.' Hari ini aku sampai ke mata air tadi, dan aku berkata, 'Tuhan, Allah tuanku Abraham, jika engkau berkenan membuat perjalanan yang kutempuh ini berhasil, lihatlah aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadilah begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari kendimu itu. Dan ia menjawab kepadaku, minumlah, dan untuk unta-untamu pun akan kutimba air. Maka dialah istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Sebelum aku selesai berkata dalam hatiku, Ribka datang membawa kendi di atas bahunya, dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Ia segera menurunkan kendi itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, aku anak Betuel bin Nahor. Betuel itu dilahirkan Milka bagi Nahor. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian aku berlutut dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Sekarang, jika kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku.
Jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku berpaling entah ke kanan atau ke kiri." Mereka pun memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi bersama orang itu?" Jawabnya, "Aku mau." Lalu mereka mengizinkan Ribka, saudara mereka, dan inang pengasuhnya pergi bersama hamba Abraham dan orang-orangnya. Mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, "Saudara kami, kiranya engkau menjadi beribu-ribu banyaknya, dan keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu Ribka beserta hamba-hambanya perempuan bersiap-siap, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka dan berjalan pulang. Sementara itu Ishak datang dari arah sumur Lahal-Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika ia melihat Ishak, ia cepat-cepat turun dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Ribka lalu mengambil cadar dan menutupi mukanya. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak semua yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak pun mencintainya dan merasa terhibur setelah ibunya meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu semua bangsa bersyukur kepadamu selama-lamanya. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu semua bangsa bersyukur kepadamu selama-lamanya. Dengarkanlah hai putri, sendengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan rumah ayahmu, biarkanlah raja bergairah karena elokmu, sebab dia Tuanmu, Tuanmu hai putri, sebab dia adalah Tuanmu. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu semua bangsa bersyukur kepadamu selama-lamanya. Putri Tirus pun datang membawa pemberiannya, dan orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu, ya putri. Keindahan belaka putri raja itu, pakaiannya berkapankan emas. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu semua bangsa bersyukur kepadamu selama-lamanya. Dengan pakaian bersulam, dia dibawa pada raja, dan anak-anak dara mengikuti dia,
yakni teman-teman yang didatangkan untuknya. Dengan bersukacita mereka dibawa, mereka masuk istana raja. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu semua bangsa bersyukur kepadamu selama-lamanya. Para bapa leluhur dan digantikan anakmu, kau kan angkat mereka menjadi pembesar untuk seluruh bumi dan seluruh semesta. Kau angkat mereka menjadi pembesar, pembesar untuk seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu semua bangsa bersyukur kepadamu selama-lamanya. Pembacaan surat Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25. Sebab apa yang aku lakukan, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Jadi, jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku lakukan. Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Jadi, aku dapati hukum ini. Jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 11, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19, lalu dilanjutkan ayat 25 sampai ayat 30. Demikianlah Injil Kristus. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah,
Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Namun hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya. Ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom saudara. Sudah lama nggak jumpa. Saya menghitung kurang lebih 3 bulan. Kalau ada relasi yang baik, 3 bulan itu rasanya lama. Tapi kalau relasi kurang baik, 30 tahun juga rasanya cepat. Benar nggak saudara? Bagaimana kabar Anda saudara? Itu standar. Tapi apapun keadaan kita tetap diterima oleh Tuhan dalam ibadah pagi hari ini yang penuh sukacita. Karena Tuhan juga mengundang kita lewat perjamuan kudus. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah kesetiaan segenap hidup. Saya ingin bercerita dulu, saudara. Beberapa tahun yang lalu saya membaca sebuah kisah nyata tentang seorang pria tua yang merawat istrinya yang terkena penyakit Alzheimer. Jarang sekali perempuan kena Alzheimer, karena data menunjukkan laki-laki yang lebih sering. Ya karena istri-istri kalau suaminya bilang, "Yang mana ya lupa?" Itu segera dikasih ginkgo biloba. Memang suka lupa. Tapi kali ini istrinya yang kena Alzheimer. Almarhum ayah saya 5 tahun dia mengidap Alzheimer. Saudara-saudara, laki-laki itu setiap pagi datang ke panti Werda, di mana istrinya harus dirawat di sana. Dia datang secara khusus untuk sarapan bersama. Dia tidak pernah terlambat. Suatu hari ada seorang perawat yang memperhatikan perilakunya ini. Dia bertanya, "Pak, apakah istri Bapak masih mengenali Bapak? Namanya juga Alzheimer." Lalu pria itu tersenyum dan menjawab, "Seperti yang kamu tahu, jangankan dia kenal saya, kenal dirinya saja dia sudah tidak kenal." Perawat itu heran dan kembali bertanya. Banyak ya saudara orang suka kepo juga. "Kalau begitu kenapa Bapak masih datang setiap hari? Toh dia udah gak kenal Bapak."
Ternyata laki-laki itu punya jawaban yang sederhana. Dengan tersenyum dia katakan, sekalipun dia tidak lagi tahu siapa saya, tapi saya masih tahu siapa dia. Saudara-saudara, itulah kesetiaan. Kesetiaan tidak tergantung dan tidak bergantung pada keadaan yang selalu menyenangkan. Kesetiaan itu justru bertahan ketika keadaan itu berubah. Kita hidup di zaman yang sangat menghargai kecepatan. Semua mau cepat. Ibadah juga mau cepat. Kalau perlu 1 jam pas. Gak apa-apa. Inilah zaman kita. Zaman di mana juga sangat menghargai hasil. Sehingga lupa tidak pernah ada hasil yang baik kalau tidak pernah ada proses. Zaman di mana orang sangat mengutamakan kenyamanan. Karena itu ketika diumumkan bahwa AC di tempat ini rusak, segera. Cepat duitnya kumpul. Benar? Pak Stefan perlu berapa minggu untuk kumpulin itu? 3-4 minggu. Kenapa? Jangan sampai kita bawa kipas elektrik semua begini di mukanya. Kan bisa beli di A to Z, Esco, ya kan? Saudara-saudara, tapi Alkitab hari ini berbicara kepada Anda dan saya tentang sesuatu yang berbeda, yaitu kesetiaan. Hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang kesetiaan segenap hidup kita. Bukan separuh hidup kita. Bukan setengah hidup kita. Tapi tema hari ini, segenap hidup. Pertanyaannya adalah mengapa kesetiaan itu begitu penting? Mengapa Alkitab begitu banyak berbicara tentang kesetiaan? Dan apa hubungannya dengan perjamuan kudus yang akan kita rayakan di hari ini? Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian, tadi kita baca kitab Kejadian dan diselesaikan sampai Wahyu. Sebenarnya ada satu pertanyaan besar yang terus muncul. Apakah Allah tetap setia kepada manusia yang tidak setia? Paulus, rasul besar, orang yang penuh hikmat, menjelaskan ada keinginan daging dan keinginan roh. Dia tahu apa yang baik, tapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Di tengah keadaan itu, apakah Allah tetap setia kepadanya? Jawabnya, so pasti. Ya. Kalau kita baca dari kitab Kejadian Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu gagal untuk setia. Kita baca juga Nuh dan keturunannya juga gagal untuk setia. Kita baca Abraham yang dikatakan bapak orang beriman. Tapi juga dia pernah ragu. Kisah Yakub yang namanya menjadi Israel dan diangkat nama itu menjadi sebuah bangsa besar di dunia ini. Ternyata dia seorang penipu. Lalu menghasilkan Israel yang berulang-ulang dan berkali-kali untuk berontak. Daud jatuh dalam dosa. Petrus yang pegang kunci kerajaan sorga itu ternyata pernah menyangkal Yesus.
Murid-murid yang sudah diajarkan begitu lama dan menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Yesus, ternyata mereka melarikan diri. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak pernah meninggalkan mereka, bukan? Karena itu inti Alkitab bukan pertama-tama kisah tentang manusia yang setia kepada Allah, melainkan kisah tentang Allah yang setia kepada manusia. Dan kesetiaan menjadi jantung dari seluruh cerita di Alkitab. Kesetiaan Allah kepada manusia. Saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani ada kata yang dipakai, yaitu kata emunah. Ada influencer yang kasih nama anaknya Amin. Nah, itu ya. Kata emunah ini artinya kesetiaan. Artinya keteguhan. Artinya sesuatu yang dapat diandalkan. Dari akar kata yang sama ini lahir kata amin. Makanya seringkali ditanya, bagaimana kabar Anda? Amin. Loh, ditanya kabarnya, jawabnya amin. Saudara, apa arti kata amin? Artinya sungguh dan benar. Saudara, ketika kita mengucapkan kata amin, maka sebenarnya yang kita mau katakan, Allah dapat dipercaya. Ada juga kata yang sangat terkenal dalam Perjanjian Lama, dipakai kata hesed. Biasanya kata hesed ini diterjemahkan secara harfiah dengan kasih setia. Kasih yang tidak pernah pergi ketika keadaan menjadi sulit. Kasih yang tetap bertahan karena perjanjian. Karena itu berulang kali pemazmur mengatakan untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ki leolam hasdo. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan Anda dan saya, hanya Tuhan. Jadi kesetiaan bukan sekedar sifat manusia yang baik. Kesetiaan adalah karakter Allah. Dan karena Allah setia, maka kita sebagai umatnya dipanggil hidup dalam kesetiaan. Saudara, dari mana kesetiaan itu dimulai? Kesetiaan itu dimulai dari kepercayaan. Pada bacaan yang pertama, kitab Kejadian, terlihat dalam kisah Ribka. Ketika hamba Abraham datang untuk menjelaskan maksud kedatangannya, keluarga Ribka akhirnya bertanya, maukah engkau pergi bersama orang ini? Kepada Ribka. Apa jawab Ribka? Jawabnya singkat, mau. Enggak pakai tanya apa alasannya ini dan itu. Jawabannya ini kelihatan sangat simpel, sangat sederhana. Tapi sebenarnya Alkitab mau mengatakan dia punya kekuatan yang luar biasa. Jadi memang saudara-saudara, yang sederhana, yang simpel itu jangan dilihat casingnya. Tuhan mengatakan kepada orang pandai, tidak pernah orang kaya, tidak pernah diberikan. Pada bacaan Injil tadi, bahwa dikatakan bagi orang bijak dan orang pandai, semuanya itu Tuhan sembunyikan. Tetapi Tuhan nyatakan pada orang kecil,
Orang yang sederhana, yang kelihatannya biasa-biasa saja. Ribka bukan gadis yang luar biasa, tapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Jawabannya yang sederhana itu mengandung suatu kuasa yang luar biasa. Mengapa? Karena di zaman itu, saudara, gak pernah tuh ada pacar-pacaran lewat Instagram. Sekarang kan gampang. Baru janjian udah posting di Instagram. Kita jadian. Habis itu putus, tapi gak diposting kalau putus. Mau cari jodoh, lihat di Instagram. Zaman itu gak ada masalah itu. Saudara-saudara sekalian, tentu ada banyak resiko. Gak ada waktu untuk pacaran. Gak ada waktu juga untuk face to face, mukanya ditutup cadar. Nanti kalau hidungnya cuma sepotong kan gak kelihatan. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Ribka juga harus meninggalkan rumahnya, artinya zona nyamannya. Dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan masa lalunya. Dia pergi ke tempat yang belum pernah dia lihat. Wow. Mungkin untuk orang sekarang ini sebuah kebodohan. Dan dia harus menikah dengan laki-laki yang belum pernah ia kenal. Tidak ada kepastian. Dan juga tidak ada jaminan. Tapi apa yang mendorong Ribka untuk mau menerima itu? Yang ada hanyalah keyakinan dia. Bahwa Allah sedang memimpin hidupnya. Kesetiaan itu selalu dimulai dari kepercayaan. Banyak orang ingin setia setelah semuanya jelas. Betul, saudara? Tapi Alkitab menunjukkan bahwa seringkali kita harus percaya lebih dulu. Baru kemudian kita melihat jalan Tuhan. Kesetiaan bukan menunggu semuanya pasti. Tapi kesetiaan adalah tetap berjalan bersama Tuhan ketika belum semua jawaban diberikan. Karena itu jangan pernah mendesak-desak Tuhan untuk memberikan jawaban. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Saudara, kesetiaan itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kesetiaan tidak selalu mudah. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa kesetiaan itu bukan perkara yang sederhana. Dalam Roma 7 tadi dia mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Kita semua sama. Tidak ada orang yang baik. Ini pengakuan yang sangat manusiawi. Paulus tidak sedang bicara sebagai orang yang tidak beriman, dia beriman. Tapi dia berbicara sebagai seorang pelayan Tuhan. Sebagai seorang rasul. Sebagai seorang yang sungguh mengasihi Kristus, tapi dia sedang bergumul. Dan saya yakin kita juga bergumul, kita mengasihi Tuhan. Tetapi bukankah seringkali kita tidak setia, bukan? Kita ingin sabar. Tapi kadang kita marah, bahkan sering kali kita marah. Kita ingin belajar mengampuni. Tapi tiap hari kita masukkan di file hati kita. Luka demi luka. Kita ingin setia berdoa. Tapi seringkali kita lupa berdoa. Hanya ingat kalau kita merasa perlu. Kita seringkali lalai. Dan kita juga ingin hidup benar.
Tapi kita jatuh lagi. Dan jatuh lagi. Karena itu pagi ini saya mau mengatakan kesetiaan menurut Alkitab sebenarnya bukanlah sifat kita. Kesetiaan adalah karakter Allah. Karena itu kesetiaan menurut Alkitab bukan berarti bahwa tidak pernah gagal. Orang seringkali bilang, tuh dia tuh gak pernah selingkuh, dia setia. Belum aja. Sebab belum ketahuan. Tuh dia setia sebagai anak Tuhan gak pernah korupsi. Belum aja. Belum ketangkep. Kesetiaan bukan berarti kita gak pernah gagal. Akui itu. Kesetiaan itu artinya tetap kembali kepada Tuhan ketika kita gagal. Perbedaan orang beriman dan orang tidak beriman bukanlah bahwa yang satu gak pernah jatuh. Perbedaannya adalah bahwa orang beriman selalu mau kembali kepada Allah yang menopangnya. Karena itu, kalau kita mendapati orang-orang yang pernah jatuh, jangan kasih dia stigma dan mengatakan itu kata akhir buat dia. Sebab Tuhan masih memberi jalan bagi dia untuk pulang dan kembali. Saudara, bagaimana supaya kita tetap setia? Kesetiaan itu dipelihara oleh Kristus. Itu sebabnya Yesus dalam Injil Matius tidak berkata, berusahalah kamu supaya kamu setia. Berusaha lagi untuk lebih keras lagi. Memang kita harus berusaha. Tapi hari ini Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa di antara Anda yang hari ini letih lesu dan berbeban berat? Gak ada yang ngaku. Hari ini panggilan itu disampaikan buat Anda dan saya. Dan ini adalah kabar baik, ini adalah Injil, Evangelion. Karena pada akhirnya kesetiaan Kristiani tidak bertumpu pada kekuatan manusia. Kesetiaan Kristiani bertumpu pada Kristus. Karena itu saat kita sedang lelah bukan lelah badannya, saudara. Belakangan ini banyak ikut fitness, apalagi di depan tuh ada tempat fitness pagi, siang, malam itu sampai malam itu. Untuk apa? Untuk melelah-lelahkan fisiknya. Tapi nggak ada tuh ya tempat yang dimana mengatakan yang capek hatinya sini yuk. Nggak ada tuh, saudara. Nggak ada satu tempat yang mengatakan sini datang. Kan capek itu kan bukan cuma capek badan ya. Mas Tutut masih enggak, oke. Tapi Yesus menyediakannya. Tuhan Yesus mengatakan, saat kamu lelah datang kepada aku. Saat kamu kecewa datang kepada aku. Dan saat kita jatuh datang kepada Kristus. Saat kita kehilangan harapan datang kepada Kristus. Jangan datang kepada manusia. Dan di sanalah kesetiaan itu dipelihara. Apapun pergumulan kita hari ini. Seberat apapun beban hidup kita. Datanglah kepada Dia. Seringkali kita berpikir bahwa kita sedang pegang tangan Tuhan. Gak, saudara. Enggak ada yang bisa pegang tangan Tuhan. Bukan karena Tuhan gak mau pegang.
Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau dituntun oleh Tuhan. Makanya manusia semakin tua semakin gak mau dituntun dia. Udah jalannya susah dituntun. Enggak, kamu kira aku gak bisa jalan? Itu. Orang Kristen juga seringkali begitu, saudara. Tapi hari ini kita mau katakan, Tuhanlah yang menuntun kita. Tuhanlah yang memegang kita. Karena itu biarkanlah Dia yang pegang kendali hidup kita. Saudara, hari ini kita merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perayaan tentang kesetiaan Allah. Banyak orang datang ke meja perjamuan dengan pertanyaan, apakah saya sudah cukup setia? Tapi hari ini perjamuan kudus mengajak kita mengajukan pertanyaan yang berbeda. Sudahkah kita menyadari betapa setianya Tuhan kepada kita? Makanya ada lagu, Great is thy faithfulness. Setiamu Tuhanku, tiada bertara. Engkaulah temanku di terang dan gelap. Kalau cari teman, duit kita banyak, teman kita banyak. Tapi kalau uang kita sedikit dan kita sudah mulai kehilangan kedudukan, satu persatu teman kita nyingkir, bukan? Tapi ada satu teman yang tetap menjadi teman dalam terang dan gelap, yaitu Tuhan kita. Roti yang akan kita terima, Dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dan anggur yang akan kita terima, berlandaskan perkataannya, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Ini adalah tanda perjanjian. Tanda kasih setia Allah, tanda bahwa sekalipun kita berkali-kali gagal, tapi Tuhan tidak pernah menarik kasih dan setianya kepada kita. Meja perjamuan bukanlah meja bagi orang-orang yang sempurna. Meja perjamuan adalah meja bagi orang-orang yang terus ditopang oleh kesetiaan Allah. Dan nanti kita datang bukan karena kita selalu berhasil setia dalam hidup ini. Tapi kita datang karena Tuhan tetap setia kepada kita. Ada seorang penulis buku rohani yang ternama, dia pernah berkata, kesetiaan bukanlah melakukan hal-hal besar sekali seumur hidup. Kesetiaan adalah melakukan hal-hal yang benar, berulang-ulang, dan berkali-kali sepanjang hidup. Hari ini Tuhan tidak meminta kita menjadi orang yang sempurna. Tapi Tuhan memanggil Anda dan saya untuk tetap berjalan bersamanya. Seperti Ribka yang berani melangkah. Seperti Rasul Paulus yang terus kembali kepada Tuhan dalam pergumulannya. Seperti murid-murid yang akhirnya dipulihkan oleh kasih Tuhan. Dan ketika sebentar lagi kita menerima roti dan anggur, ingatlah bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan selalu kita mulai bukan karena kita setia, melainkan karena kesetiaan Tuhan kepada kita. Karena itu marilah kita melangkah menjalani hari-hari kita yang tidak mudah akhir-akhir ini dengan tetap penuh pengharapan, bukan karena kita kuat, melainkan karena kuatnya Tuhan memegang kita. Tuhan kita tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu apa respons kita atas kesetiaan Allah? Lalu kalau Allah sudah begitu setia, saya berharap kita bukan cuma terharu-haru dan mengatakan Tuhan itu baik.
Tapi kesetiaan Tuhan itu mengundang Anda dan saya untuk hidup dalam kesetiaan yang dinyatakan. Yang pertama, setia kepada Tuhan dalam iman. Artinya kita tetap datang kepada Tuhan bukan hanya ketika hidup kita sedang baik-baik saja. Tetapi juga ketika hidup ini terasa berat, ketika beban itu seolah-olah sedang ada di pundak kita dan membuat kita tertatih-tatih. Biarlah kita tetap berdoa. Sekalipun mungkin suara kita parau karena beratnya beban kita. Biarlah kita tetap mendengarkan firman. Walaupun mungkin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tetap ada yang nyantol walaupun setengah ayat. Tetap beribadah. Dan satu lagi. Tetap percaya. Sekalipun belum semua pertanyaan hidup kita terjawab. Yang kedua, respon kita setia melakukan yang seharusnya kita kerjakan. Inilah kesetiaan yang sederhana tapi mahal. Orang tua tetaplah setia mengasihi anak, apapun dan bagaimanapun keadaan dia. Dan anak tetaplah setia menghormati orang tua. Walaupun mungkin kadang menjengkelkan, merepotkan. Ingatlah, kita ada karena ada dia. Suami dan istri yang sudah puluhan tahun merawat. Jangan lengah, sebab iblis tinggal tunggu kesempatan. Baiklah tetap setia merawat janji pernikahan. Kita sebagai orang-orang Kristen menjalankan tanggung jawab kita. Walaupun sulit, tapi tetap ada di dalam jalan yang Tuhan berikan. Dan kepada setiap kita para aktivis, setia melayani bukan karena eklesia tetap menyanyi walaupun gak ada tepuk tangan. Karena memang gak perlu ditepukin kan. Biar nanti Tuhan yang tepuk tangan. Kalau manusia yang tepuk tangan, Tuhan diem aja. Mau pilih mana? Biarlah para pelayan gereja melayani bukan karena dipuji. Tapi tetap mengasihi Tuhan meskipun ada banyak benturan. Yang ketiga, setia menjadi berkat bagi sesama. Saudara, kesetiaan tidak berhenti pada diri kita sendiri. Orang yang mengalami kasih setia Allah dipanggil untuk menghadirkan kasih setia itu kepada orang lain. Di rumah, di gereja, di pekerjaan, di tengah masyarakat. Kita dipanggil menjadi orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan membawa kebaikan. Saya rindu di tempat ini ada begitu banyak orang-orang yang dapat diandalkan. Di konsistoria tadi menunggu waktu mau ibadah. Saya bercerita tentang almarhum Bapak Hendro Abraham. Bapak mertua dari penatua Shirley Agung Trisno. Zaman itu saya masih sendiri, belum ada rekan. Kami selalu pergi berdua, jauh dari gosip. Sekarang pergi sendiri aja suka digosipin. Saya sangat terbantu karena beliau dapat diandalkan. Mengajar katekisasi, memimpin ibadah kedukaan, menasehati orang. Saudara-saudara, jadilah orang yang dapat diandalkan. Mengerjakan sekalipun tidak ada yang melihat. Tetap melakukan sekalipun tidak dipuji. Tetap benar. Sekalipun mungkin orang menilainya tidak benar karena dia belum bisa melihat kebenaran.
Yang keempat, saudara-saudara, setia kembali pada Tuhan ketika kita gagal. Roma 7 mengingatkan kita bahwa manusia itu bergumul. Anda dan saya bisa jatuh, kita bisa lemah, kita bisa gagal. Tapi respons orang percaya bukan menjauh dari Tuhan, melainkan kembali kepadanya. Kesetiaan bukan berarti kita nggak pernah jatuh. Kesetiaan berarti tidak berhenti untuk pulang kepada Allah. Maka setelah menerima perjamuan kudus nanti, kita tidak hanya berkata terima kasih Tuhan karena Engkau setia. Tapi kita juga berkata, Tuhan, mampukan aku hidup setia. Setia kepadamu, setia kepada panggilanku, setia kepada tanggung jawabku, setia menjadi berkat bagi sesama. Dan satu lagi, ketika aku jatuh, mampukan lagi aku untuk kembali kepadamu. Dan itulah arti kesetiaan segenap hidup. Roh Kudus menolong kita. Amin.
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan Allah yang setia, kami datang kepadamu membawa kehidupan kami dan dunia yang hari ini adalah tempat di mana kami hidup. Kami berdoa bagi dunia yang sedang menghadapi banyak konflik dan peperangan. Banyak orang yang kehilangan keluarganya. Mereka kehilangan sanak famili, pekerjaan, rasa aman. Anak-anak yang hidup dalam ketakutan. Mereka yang harus menyimpan luka. Mereka yang harus berpindah tempat tinggalnya karena situasi yang tidak aman. Kami berdoa, Tuhan, hentikanlah kekerasan dan bukalah jalan bagi perdamaian. Berilah hikmat kepada para pemimpin bangsa agar lebih mengutamakan kehidupan manusia daripada kekuasaan dan kepentingan mereka sendiri. Kami juga membawa kepadamu mereka yang terdampak bencana alam, mereka yang kehilangan rumah, orang-orang yang dikasihi karena mengalami gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan cuaca yang ekstrim. Kami berdoa bagi mereka yang masih berada di tempat pengungsian, bagi para petugas dan relawan, tenaga medis, bagi mereka yang sedang berusaha memulai kembali kehidupannya. Kuatkan dan lindungilah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi tekanan hidup, mereka yang kehilangan pekerjaan, yang cemas dan takut terkena PHK, mereka yang sudah melamar mendapat pekerjaan namun belum mendapat jawaban, mereka yang cemas karena penghasilan tidak lagi cukup untuk kebutuhan keluarga, anak-anak muda yang khawatir akan masa depan mereka. Ada keluarga yang setiap hari berjuang untuk bertahan. Mereka yang terlibat dalam pinjaman online dan hari-hari mereka diliputi oleh kecemasan. Tuhan, bukakanlah jalan bagi mereka. Kuatkan mereka yang mulai lelah dan kehilangan harapan. Gerakan juga hati kami, agar kami tidak menutup mata terhadap kesulitan sesama kami. Kami juga berdoa buat Indonesia, bagi kehidupan sosial dan politik di negara kami yang sedang tidak baik-baik saja. Di tengah perbedaan, persaingan kepentingan, berita bohong yang seringkali lebih menggenangi masyarakat, perilaku saling menjatuhkan. Berilah hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan. Berilah mereka kejernihan hati untuk melihat situasi dan kondisi rakyat. Dan ajarlah kami
untuk tidak menjadi orang yang ikut-ikutan menambah kebencian dan perpecahan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang nama mereka ada di warta jemaat, dan juga mereka yang ada di dalam hati kami, yang ada di hidup kami. Tuhan, lawatlah mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka dan sedang mengalami kesepian. Tuhan, hadirlah dan tetap menjadi sahabat yang sejati bagi mereka. Kami mengingat mereka yang mengalami masalah keluarga, yang sedang menghadapi pergumulan yang berat. Kami juga mengingat mereka yang terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya sedang cemas dan takut, serta lelah. Dalam keheningan kami membawa nama mereka dan pergumulan mereka kepadamu. Tuhan, di tengah dunia yang tidak mudah ini, ajarlah kami tetap setia. Setia melakukan yang benar. Setia bekerja dengan jujur. Setia menjaga keluarga kami. Setia untuk tetap mengasihi orang yang Tuhan kasihi sekalipun sulit. Setia menjadi berkat bagi sesama. Ketika kami lemah, teguhkanlah kami. Ketika kami cemas, tenangkanlah hati kami. Ketika kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, peganglah tangan kami. Kami ingin belajar setia dengan segenap hidup kami, karena kami percaya kami punya Tuhan yang lebih dulu setia kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kita akan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 136 ayat 1 mengingatkan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggi
hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Syukur dan terima kasih kami ucapkan senantiasa karena kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami selalu Tuhan untuk ingat, untuk berterima kasih senantiasa kepada Engkau. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, membawakan persembahan syukur kami yang semuanya berasal dari Tuhan. Sucikan dan berkati persembahan kami ini Tuhan. Berkati juga majelis jemaat yang akan mengelolanya sehingga senantiasa dipergunakan untuk memuliakan kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setialah setia
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dalam berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.